Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 4C. Kembali lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 4A, subtema 1, pembelajaran 4. Yang di dalam subtema 1 ini, pembelajaran 4, ada 2 mata pelajaran, yaitu PKN dan IPA. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Buat anak-anak kami, anak-anak Bapak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam materi ajar tematik muatan PKN. Kita sudah mengetahui bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Sebelum kita ke pengamalan sila ketiga Pancasila, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam lambang negara Garuda Pancasila ada 5 sila Pancasila, tapi kali ini kita membahas sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Tujuannya, sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ini biasa kita laksanakan setiap hari Senin dan pada saat 17 Agustus. Yang kedua, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang ketiga, bermain dengan rukun bersama teman-teman. Yang keempat, melestarikan budaya daerah kita. Dan yang kelima, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Mari sama-sama kita melakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama memiliki tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, meminta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya, gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah satu lubang kecil
dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan lalu berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang ketiga, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya: ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkah kerjanya: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dari ketiga percobaan berikut, dapat kita simpulkan bahwa sifat bunyi merambat yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar. Yang nomor duanya, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan zat padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media pengantar. 4. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan benda cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Oke, baik anak-anak Bapak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.